Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjiniana Nabila Gayatri, mahasiswi Diploma 3 Gizi semester 3 Politeknik Kesehatan Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji duga dan uji penegasan kualitas air. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Salah satu syarat air yang baik yaitu tidak mengandung mikroba coliform. Mikroba coliform merupakan bakteri yang lazim digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Semakin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik. Hasil penelitian menemukan bahwa bakteri coliform menghasilkan zat etionin yang dapat menyebabkan kanker dan juga memproduksi macam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebihan di dalam tubuh. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas air bersih, menyatakan bahwa air yang memenuhi syarat kesehatan adalah air yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum menyatakan bahwa air minum tidak diperbolehkan mengandung bakteri coliform dan Escherichia coli atau E. coli. Adanya bakteri E. coli di dalam air maka mengindikasi air telah terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Jika air yang terkontaminasi dikonsumsi, bayangkan saja, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit diare dan gastroenteritis lainnya. Nah, untuk mengetahui jumlah coliform di dalam air, maka digunakan metode most probable number atau yang biasa disebut dengan MPN. Metode MPN akan mendeteksi kehadiran E. coli dalam air. Dalam metode MPN, ada dua tahap pemeriksaan, yaitu tes duga atau presumptive test. Merupakan uji kualitatif yang menunjukkan ada tidaknya organisme yang dapat memfermentasi laktosa yang menghasilkan asam dan gas. Media yang digunakan dalam uji duga adalah LB atau lactose broth untuk melihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Bilham setelah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002, bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan tes penegasan. Tapi, apabila terbentuk gas, maka hasilnya adalah positif dan perlu dilakukan tes selanjutnya, yaitu tes penegasan. Tes penegasan atau confirmative test merupakan lanjutan dari tes duga. Pemeriksaan dilakukan dengan penanaman pada media BGLB atau Brilliant Green Lactose Broth. Kemudian dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Bilham. Setelah diinkubasi selama yang pertama 24-48 jam pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius untuk melihat kontaminasi coliform, lalu yang kedua pada suhu 44,5 derajat Celcius untuk melihat ada tidaknya kontaminasi fekal coliform. Bila terbentuk gas dalam tabung Bilham, maka tes dinyatakan positif. Setelah itu akan dilakukan tes kesempurnaan. Pada jurnal Sunarti 2015 yang berjudul Uji Kualitas Air Sumur dengan menggunakan metode MPN atau Most Probable Numbers, dapat diketahui cara dan hasil dari uji kualitas air sebagai berikut. Yang pertama adalah tes duga atau presumptive test.
disiapkan 5 tabung, masing-masing berisi lactose broth double strength sebanyak 10 ml, lalu diberi label 1A sampai dengan 5A. Kemudian, disiapkan 5 tabung, masing-masing berisi lactose broth single strength sebanyak 10 ml, diberi label 1B sampai dengan 5B. Lalu, yang ketiga, disiapkan 5 tabung, masing-masing berisi 10 ml lactose broth single strength, diberi label 1C sampai dengan 5C. Langkah selanjutnya, ke dalam tabung 1A sampai dengan 5A diinokulasi masing-masing 10 ml sampel air. Kemudian, ke dalam tabung 1B sampai dengan 5B diinokulasi masing-masing 1 ml sampel air. Yang selanjutnya, ke dalam tabung 1C sampai dengan 5C diinokulasi masing-masing 0,1 ml sampel air. Kemudian, kocok tabung perlahan agar sampel air merata menyebar ke seluruh bagian media. Inokulasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Lalu amati masing-masing tabung untuk melihat ada atau tidaknya gas. Tes juga yang positif ditandai dengan terbentuknya gas, tetapi hal ini belum memastikan adanya koliform di dalam air, karena lactose broth dapat juga difermentasi oleh bakteri lain selain koliform. Oleh karena itu, tes juga yang positif dilanjutkan dengan tes penegasan atau confirmative test. Tes penegasan atau confirmative test yang kita lakukan pertama adalah dari tiap uji duga yang positif dipindahkan 1-2 OC ke dalam tabung uji penegasan yang berisi 10 ml BGLB. Dari masing-masing tabung uji duga diinokulasi ke dalam 2 tabung BGLB. Dari 2 tabung tersebut, 1 seri tabung BGLB diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24-48 jam untuk memastikan adanya koliform, sementara tabung dengan seri yang lainnya diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 24 jam untuk memastikan adanya kolitinja. Pembacaan dilakukan selama 24-48 jam dengan melihat jumlah tabung BGLB yang menunjukkan positif gas. Hasil dari penelitian sampel menunjukkan hasil yang positif dikarenakan bakteri tersebut memfermentasikan laktosa yang menghasilkan asam dan gas pada tabung BGLB, kemudian dapat dihitung menggunakan indeks MPN sesuai dengan nomor seri pengenceran untuk mengetahui jumlah mikroba pada air. Sehingga dapat diketahui apakah air tersebut baik atau tidak. Maka dari itu, kita harus hati-hati dalam menggunakan air, terutama air yang kita minum. Bisa saja air yang kita minum ini sudah terkontaminasi bakteri yang nantinya berujung pada penyakit. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah informasi teman-teman dalam uji duga dan penegasan kualitas air. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Stay at home, stay healthy. Bye-bye. Videonya belum selesai loh. Ingat ya teman-teman, sebelum melakukan praktikum mikrobiologi, kita harus menggunakan APD yang lengkap untuk keamanan bersama. APD yang lengkap seperti menggunakan sepatu, chest lab, sarung tangan, dan tak lupa untuk menggunakan masker.